baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang enzim. Nah, enzim merupakan komponen esensial dalam sistem biologis karena berperan sebagai katalis biologis yang mengatur dan mempercepat reaksi biokimia dalam sel. Hampir seluruh proses metabolisme bergantung pada aktivitas enzimatik, dan enzim adalah protein globular yang berfungsi sebagai katalis biologis dan mampu menurunkan energi aktivasi atau reaksi tanpa mengalami perubahan struktur permanen setelah reaksi selesai. Yang berikut yaitu karakteristik umum enzim. Nah, enzim tersusun atas protein sehingga sifatnya dipengaruhi oleh struktur 3 dimensi. Protein disebut juga enzim bersifat sangat spesifik, artinya satu enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Nah, enzim tidak habis terpakai dalam reaksi dan bekerja optimal pada kondisi tertentu seperti suhu dan pH. Aktivitas enzim juga dapat dihambat oleh senyawa tertentu yang disebut dengan inhibitor. Yang berikut yaitu klasifikasi enzim. Nah, berdasarkan fungsinya, enzim diklasifikasikan menjadi oksireduktase, yang artinya bahwa enzim yang mengkatalis reaksi oksidasi dan reduksi, yaitu perpindahan elektron atau hidrogen. Yang berikut yaitu transfase. Nah, transfase adalah enzim yang memindahkan gugus fungsi kimia, misalnya metil, fosfat, atau amino dari satu molekul ke molekul lain. Yang berikut yaitu hidrolase. Nah, hidrolase yaitu enzim yang memecah ikatan kimia dengan bantuan air atau hidrolisis. Contohnya pada pencernaan. Yang berikut yaitu liase. Nah, liase yaitu enzim yang memutus atau membentuk ikatan kimia tanpa air dan tanpa ATP. Biasanya menghasilkan ikatan rangkap atau isomerase enzim yang mengubah satu molekul menjadi molekul isomer tanpa mengubah jumlah atom. Yang berikut yaitu isomerase. Nah, isomerase yang mengubah satu molekul menjadi bentuk isomer tanpa mengubah jumlah atom. Yang berikut yaitu ligase. Nah, ligase yaitu enzim yang menggabungkan dua molekul dengan membentuk ikatan baru menggunakan energi ATP. Yang berikut yaitu struktur enzim. Nah, struktur enzim terdiri atas beberapa bagian protein yang disebut sebagai apoenzim dan bagian-bagian non-protein yang disebut sebagai kofaktor. Nah, apoenzim menentukan spesifitas enzim, sedangkan kofaktor membantu proses katalisis. Nah, gabungan apoenzim dan kofaktor membentuk haloenzim yang bersifat aktif secara katalitik. Yang berikut yaitu sisi aktif enzim. Nah, sisi aktif enzim adalah daerah spesifik pada enzim terdapat substrat yang berikatan. Sisi ini tersusun atas asam amino tertentu yang berperan dalam pengikatan substrat dan katalisis reaksi. Nah, struktur sisi aktif sangat menentukan spesifitas dan aktivitas kerja enzim. Yang berikut yaitu spesifitas enzim. Nah, spesifitas enzim ditentukan oleh struktur 3 dimensi. Sisi aktif hanya substrat dengan bentuk dan gugus kimia yang sesuai dan dapat berikatan dengan enzim tersebut. Hal ini mencegah terjadinya reaksi dan tidak diinginkan dalam sel. Yang berikut yaitu substrat. Nah, substrat adalah molekul reaktan yang berinteraksi dengan enzim. Nah, substrat akan mengalami perubahan struktur kimia akibat reaksi yang dikatalisis oleh enzim sehingga menghasilkan produk. Yang berikut yaitu kompleks enzim substrat. Nah, kompleks enzim substrat merupakan ikatan sementara antara enzim dan substrat. Pada tahap ini, enzim memposisikan substrat dan orientasi yang tepat sehingga reaksi kimia dapat berlangsung dengan energi yang lebih rendah.
Produk reaksi enzimatik. Nah, produk adalah hasil akhir dari reaksi enzimatik. Setelah produk terbentuk, produk dilepaskan dari sisi aktif enzim dan enzim kembali ke bentuk semula. Yang berikut yaitu teori kunci dan gembok. Nah, teori ini menjelaskan bahwa sisi aktif enzim bersifat kaku dan tidak memiliki bentuk yang sudah sesuai dengan substrat tertentu, seperti kunci yang cocok dengan gembok. Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping ini menunjukkan bahwa cara kerja enzim menurut teori kunci dan gembok. Nah, enzim memiliki bagian khusus yang disebut sebagai sisi aktif yang bentuknya spesifik dan hanya berikatan dengan substrat tertentu. Nah, bagian yang pertama, substrat mendekati enzim dan masuk ke sisi aktif karena bentuknya saling sesuai seperti kunci yang sudah masuk ke dalam gembok. Kemudian terbentuk kompleks enzim substrat. Pada tahap ini, enzim membantu mempercepat reaksi kimia dan selanjutnya substrat diubah menjadi produk setelah reaksi selesai dan produk ini dilepaskan, sedangkan enzim tetap tidak berubah dan tidak dapat digunakan kembali untuk reaksi berikutnya. Dari proses ini dapat disimpulkan bahwa enzim bersifat spesifik, bekerja sebagai katalis dan tidak habis terpakai. Nah, yang berikut yaitu teori ketetapan induksi. Nah, teori ketetapan induksi menyatakan bahwa sisi aktif enzim bersifat fleksibel dan dapat berubah bentuk ketika substrat mendekat, dan perubahan konfirmasi ini meningkatkan aktivitas katalisis. Yang berikut yaitu cara kerja enzim menurut teori ketetapan induksi. Nah, pada gambar ini ditunjukkan bahwa cara kerja enzim menurut teori dan ketetapan induksi atau induced feed theory yang berbeda dengan teori kunci dan gembok. Nah, pada teori ini sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga tidak dapat berbentuk. Nah, pertama, substrat mendekati enzim. Ketika substrat mulai berikatan, sisi aktif enzim menyesuaikan bentuknya agar sesuai dengan substrat. Nah, selanjutnya terbentuk kompleks enzim substrat di mana enzim bekerja secara optimal dalam mempercepat reaksi kimia, dan setelah reaksi berlangsung, substrat diubah menjadi produk dan kemudian produk dilepaskan dan enzim kembali dalam bentuk semula sehingga dapat digunakan kembali pada reaksi berikutnya. Yang berikut yaitu perbandingan antara kedua teori tersebut. Nah, teori kunci dan gembok menekankan pada kecocokan bentuk, sedangkan teori ketetapan induksi menjelaskan dinamika struktur enzim, dan teori ketetapan induksi lebih sesuai dengan kondisi biologis yang nyata. Yang berikut yaitu energi aktivasi. Nah, energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi kimia. Tanpa enzim, energi relatif tinggi sehingga reaksi berlangsung secara lambat. Yang berikut yaitu peran enzim dalam menurunkan energi aktivasi. Nah, enzim menurunkan energi aktivasi dengan menstabilkan keadaan transisi dan melemahkan ikatan tertentu pada substrat. Yang berikut yaitu faktor yang mempengaruhi enzim. Nah, aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, serta keberadaan inhibitor. Nah, pengaruh suhu, peningkatan suhu meningkatkan energi kinetik molekul sehingga mencapai suhu optimum. Nah, suhu terlalu tinggi juga menyebabkan denaturasi pada enzim. Nah, yang berikut yaitu pengaruh pH di setiap enzim. Nah, pengaruh pH yang ekstrim dapat merusak struktur sisi aktif enzim sehingga aktivitasnya menurun. Nah, yang berikut yaitu konsentrasi substrat. Nah, konsentrasi substrat meningkatkan laju reaksi sehingga enzim mencapai kejenuhan. Dan yang berikut yaitu inhibitor enzim adalah molekul yang menurunkan atau menghentikan aktivitas enzim dengan mengganggu interaksi enzim substrat. Nah, yang berikut yaitu inhibitor kompetitif. Nah, inhibitor kompetitif memiliki struktur mirip seperti substrat dan bersaing untuk menempati sisi aktif enzim. Yang berikut yaitu mekanisme inhibitor kompetitif. Nah, pada gambar di samping menunjukkan bahwa
mekanisme cara kerja inhibitor kompetitif pada enzim. Yang pertama yaitu enzim substrat. Dan inhibitor enzim memiliki sisi aktif dan normalnya dengan berikatan dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim dan substrat. Pada kondisi ini, selain substrat terdapat zat penghambat atau inhibitor yang bentuknya mirip seperti substrat. Nah, yang berikut yaitu kompetisi antara substrat dan inhibitor substrat. Dan inhibitor bersaing untuk menempati sisi aktif enzim. Jika substrat menempati sisi aktif enzim, maka reaksi dapat berlangsung secara normal. Namun jika inhibitor yang lebih dahulu menempel pada sisi aktif, maka substrat tidak dapat berikatan. Yang berikut yaitu terbentuk kompleks enzim. Nah, penghambat ketika inhibitor berhasil menempati sisi aktif, terbentuk kompleks enzim penghambat, dan kompleks ini bersifat tidak aktif sehingga enzim tidak mampu mengkatalisikan reaksi. Nah, yang berikut yaitu tidak terbentuk produk karena sisi aktif enzim telah ditepati oleh inhibitor substrat, tidak dapat diubah kembali menjadi produk dan akhirnya reaksi terhambat dan produk tidak dapat dihasilkan. Nah, yang berikut yaitu mekanisme inhibitor non-kompetitif. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa cara kerja inhibitor non-kompetitif. Pada mekanisme ini, inhibitor tidak dapat berikatan dengan sisi aktif, tetapi berikatan pada bagian lain enzim disebut sebagai sisi allosterik. Ketika penghambat menempel pada sisi allosterik, terjadi perubahan pada enzim. Perubahan ini menyebabkan sisi aktif enzim ikut berubah bentuk sehingga tidak lagi sesuai dengan substrat. Dan akibatnya perubahan tersebut, substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim meskipun jumlah substrat ditingkatkan. Dengan demikian kompleks substrat enzim tidak terbentuk, atau jika tidak terbentuk maka enzim tidak dapat bekerja secara optimal. Yang berikut yaitu dampak kinetik inhibitor non-kompetitif. Nah, dampak kinetik inhibitor non-kompetitif menurun sedangkan kilometernya tetap dan penambahan substrat tidak dapat mengatasi hambatan. Yang berikut yaitu perbandingan antara kompetitif dan non-kompetitif. Perbedaan utamanya terletak pada lokasi pengikatan, pengaruh terhadap kilometer dan Vmax, serta respon terhadap penambahan substrat. Yang berikut yaitu aplikasi enzim dalam industri. Nah, enzim dalam bidang industri digunakan dalam fermentasi, pengolahan makanan, produksi obat, dan pengolahan limbah. Dan aplikasi enzim dalam kesehatan digunakan sebagai alat diagnostik dan terapi, misalnya pada enzim pencernaan. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu enzim merupakan molekul biologis umumnya berupa protein yang berperan sebagai katalis dalam reaksi kimia di dalam sel. Nah, enzim mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitas sehingga energi metabolisme dapat berlangsung cepat, efisien tanpa merusak keseimbangan sel.